Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, video ini merupakan video tutorial bagaimana cara melakukan uji reliabilitas pada butir pernyataan angket yang menggunakan skala Likert. Video ini merupakan kelengkapan dari video sebelumnya yang saya buat, yaitu tentang video uji validitas. Nah, ada hubungan apa antara uji validitas dan uji reliabilitas? Mari kita simak bagan pada slide berikut. Nah, ini merupakan skema uji validitas dan reliabilitas butir pernyataan angket skala Likert. Ya, ini ada dua blok. Blok yang pertama ini adalah blok uji validitas. Yang kedua, kemudian ada blok uji reliabilitas. Nah, kalau kita membaca skema ini dapat kita ketahui bahwa data angka yang merupakan hasil scoring itu kemudian ditentukan korelasinya. Korelasi antar tiap butir item pernyataan dengan jumlah skornya. Kemudian kita lakukan uji validitas dengan cara menentukan T hitung. Menentukan besarnya T hitung. Nah, kemudian kita juga menentukan T tabel. Antara T hitung dan T tabel kemudian kita bandingkan mana yang lebih besar. Dengan kaidah, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka butir pernyataan instrumen tersebut valid. Ya, jika sebaliknya, maka tidak valid. Nah, ini prosedur dalam uji validitas instrumen angket atau uji validitas butir pernyataan angket. Nah, selanjutnya, tahap berikutnya setelah kita melakukan uji validitas, kita sempurnakan dengan melakukan uji reliabilitas. Di sini ada blok uji reliabilitas, ada R hitung, ada R tabel. Kalau di sini T hitung, T tabel. Di uji reliabilitas menggunakan R hitung dan R tabel. Jadi uji reliabilitas ini adalah untuk melakukan uji reliable atau derajat kepercayaan dari pernyataan butir angket yang sudah dinyatakan valid. Ya. Jadi kita hanya melakukan uji reliabilitas terhadap data yang sudah dinyatakan valid. Jadi untuk data yang tidak valid tidak perlu dilakukan uji reliabilitas. Nah, pada uji reliabilitas ini juga masih ada hubungannya dengan korelasi dari data yang kita peroleh pada uji validitas. Sehingga antara uji validitas dengan uji reliabilitas ini merupakan satu kesatuan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Artinya uji reliabilitas ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia harus mengikuti hasil uji validitas. Baik, kita selanjutnya kita uji cobakan bagaimana cara melakukan uji validitas. Di sini tampak dalam monitor Anda, dalam layar HP Anda atau laptop Anda. Ini ada tampilan tabel uji reliabilitas instrumen angket berskala Likert. Jadi kita akan melakukan uji validitas instrumen angket skala Likert. Nah, perlu diingat bahwa uji reliabilitas ini merupakan kelanjutan dari uji validitas. Oleh karena itu, sumber datanya pada uji reliabilitas ini juga berdasarkan sumber data hasil uji validitas. Ya, di sini saya sudah siapkan ruang untuk menempatkan hasil uji validitas di ruang sebelah ini. Nah, nanti teman-teman juga bisa membuat ruang sendiri ya, supaya kita nanti lebih mudah mana yang harus diuji. Nah, di sini hasil saya contohkan, di sini ada hasil uji validitas. Ya, ini ya, dari soal angket atau pernyataan butir angket nomor 1 sampai 20 ada beberapa yang tidak valid ya. Kita kopikan yang ini dengan cara sorot ke atas, kemudian di blok, kemudian kita copy ya. Kita pindahkan di set ini, di set sebelahnya. Nah, ini sengaja set disediakan ruang kosong untuk memasukkan
data hasil uji validitas. Nah, di sini kelihatan bahwa ini pernyataan yang mau kita lakukan uji juga ada nomor pernyataan 1 sampai 20, di sini juga 1 sampai 20. Nah, selanjutnya karena pada uji reliabilitas itu hanya menguji butir pernyataan yang dinyatakan valid, maka kita langsung bisa membuang data yang tidak valid. Ini ada butir pernyataan nomor 2, butir pernyataan nomor 9, nomor 10. Ini tidak perlu dilakukan uji reliabilitas karena datanya tidak valid. Oleh karena itu kita buang. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nomor 2-nya tidak ada. Nah, sekarang juga nomor berikutnya delete. Nah, kemudian ini yang merah-merah ini tidak valid ya. Jadi kita buang. Oke. Nah, sekarang di sini muncul. Jadi nomor pernyataan item berapa saja yang dinyatakan valid. Nah, ini yang akan kita uji reliabilitasnya. Nomor pernyataan angket nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8, nomor 9, 10 tidak ada. Ada nomor 11, 13, kemudian sampai 17 ya, 19, 20-nya tidak ada. 18, 19, 30-nya tidak ada. Jadi ini hanya soal-soal yang valid. Baik, berikutnya kita mulai untuk uji reliabilitas. Nah, di sini ada N. N itu untuk mengisi N kita lihatnya dari sebelah saja nih. Ini N ya. Kita harus samakan ya. N-nya berapa di sini? N-nya adalah 25. Maka kita kopikan aja. Kita blok, kemudian kita Ctrl C, kita kopikan ke N berikut. Ya. Nah, setelah itu teman-teman, ini ada koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas itu apa? Koefisien reliabilitas itu sama saja dengan koefisien korelasi ya. Jadi kita mengambil koefisien korelasi. Nah, ini masih ada konteksnya dengan yang disampaikan di bagian tadi. Nah, jadi pada uji reliabilitas ini kita masih menggunakan hasil uji korelasi data yang sama juga dipakai dalam uji validitas. Jadi kita masih kita menggunakan korelasi yang ada pada uji validitas. Ya, kita lanjut. Jadi kalau demikian, maka koefisien reliabilitasnya kita ambil dari koefisien korelasi hasil uji validitas di sini pada uji validitas ya. Kita kopikan di sini. Nah, ini koefisien korelasi ya, teman-teman. Kita kopikan di sini, copy. Kemudian kita pastekan di sini. Oke. Nah, selanjutnya sebagaimana biasa pada program Excel, kita mulai kalau membuat rumus itu kita mulai dengan angka sama dengan. Kita mulai dengan angka sama dengan, kemudian rumusnya apa di sini? Rumusnya 2 kali RB. 2 kali kolom A ya. RB itu ada di kolom A. Nah, ini ya. Berarti di sini 2 kali kolom A. Nah, kita ketik aja 2, kemudian kita berikan tanda bintang karena kali itu adalah bintang ya. Kemudian kolom A-nya kita klik. Nah, di sini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Ya, kita klik di sini dan kita enter. Oke, sekarang kita tarik ke bawah semuanya. Nah, ini adalah angka-angka yang diperoleh dari 2 perkalian kolom A. Jadi kolom A dikalikan 2 ya. Selanjutnya seperti biasa kita juga menggunakan sama dengan, kemudian kita ketik nih perintahnya saja nih, 1 ditambah kolom A. Jadi kita tulis 1 ditambah kolom A. Tambah seperti biasa ya. Kolom A nya mana? Kita ketik kolom A nya. Ini kolom A, diklik ya. Klik, ya gitu ya. Kemudian kita di enter. Oke, kita dapatkan angka sekian. Kemudian kita drag ke bawah, kita tarik. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah kita cari R hitungnya. Ini R hitung ya. RLT itu sama saja dengan R hitung. Ya, kita tentukan R hitungnya berapa. R hitung itu diperoleh dari kolom B dibagi kolom C. Kolom B-nya ini, kolom C-nya ini. Sehingga di sini sama dengan, kemudian kita klik kolom B. Kolom B-nya mana? Ini.
dibagi. Nah, dibagi itu seperti biasa garis miring. Kemudian dibagi kolom C nya ini. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sekian teman-teman. Seperti biasa kita drag aja, kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya R-tabel itu dari mana? R-tabel itu bagaimana nih? Nah, R-tabel kita lihatnya pada tabel ya. Sebelumnya harus ingat nih, N-nya 25. Jadi kita lihat dengan N25 itu R pada tabelnya berapa? Ini sudah saya siapkan R tabelnya di sini. Nah, pada alfa 0,05 atau 5% ya. Pada taraf signifikan 5%, ya kita menggunakan 5% saja, jangan 1% ya. Ini terlalu rapat ya. Kita yang agak longgar 5% ya. Nah, pada taraf signifikansi 5% ya, dengan DK N-2. DK derajat kebebasan atau dalam bahasa Inggrisnya degree of freedom. Ini biasanya tulis DK atau DF ya. Kalau DF itu degree of freedom, nah, sama aja ya. Sama dengan N dikurangi 2. Nah, N-nya berapa? N-nya yang kita analisis tadi, yang kita uji tadi, itu 25. Maka N dikurangi 2, 25 dikurangi 2 sama dengan 23. Kita lihat pada tabel R-nya 23 itu ada di sini. Nah, kemudian kita luruskan dengan yang 5%. Nah, kita urutkan dengan yang 5%, ketemu di mana di sini? 0,413. Sehingga nilai R tabel dengan 25 responden atau N25 itu adalah 0,413. Nah, sekarang kita isi di sini 0,413. Oke, kita isi semuanya, kemudian kita tarik. 0,413 semua ya, ini 0,413 semua. Lalu kita bandingkan antara R hitung dengan R tabel dengan kaidah yang sama seperti pada uji validitas, yaitu jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka keputusannya data adalah reliable. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka tidak reliable. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya ini seperti biasa kita gunakan rumus saja untuk menentukan reliable atau tidak reliable-nya. Sama dengan ya, kita klik sama dengan. Kemudian kita pakai rumus if. Nah, kita klik 2 kali if-nya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengklik ini. Setelah if ini muncul, kemudian ada perintah seperti ini. Nah, ya, kita klik kolom D, kita klik atau R hitungnya kita klik. Kemudian beri tanda besar, lebih besar daripada R tabel. No, ya. Jadi R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian di sini di laptop saya atau di komputer saya ini pakainya titik koma. Nah, punya teman-teman ada yang titik koma, ada yang koma, ada yang titik 2 gitu ya. Nah, silakan sesuaikan dengan laptop atau komputernya masing-masing. Nah, sini saya pakai titik koma. Nah, saya tulis titik koma. Saya ketik titik koma di sini. Nah, kemudian kita beri tanda petik 2 ya, kita tulis reliable. Kita tutup lagi dengan petik 2 atas, kemudian titik koma lagi, kita petik 2 ya, tidak reliable ya, titik 2 lagi, kemudian di enter. Nah, perhatikan rumus ini bisa dilihat di sini ya, ini ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini rumusnya ya. Cara mengetiknya bagaimana? Ini klik ya, ini kita tinggal cek aja. Oh, ini di sini gitu, yang biru ya. Kemudian ini merah, yang merah di sini. Nah, kemudian bagian ini jangan lupa titik koma, tanda petik atas, kemudian reliable, ketik ya. Kita ketik reliable, kemudian tanda petik atas lagi, titik koma, tanda petik atas lagi, tidak reliable, petik atas lagi, baru enter ya.
Nah, sehingga diperoleh keputusan seperti ini. Kita tinggal menarik saja apakah semua data ini reliable atau tidak. Nah, ternyata data ini reliable semua. Ini menandakan bahwa hasil uji reliabilitas butir pernyataan angket selain valid ya, seperti soal nomor 1 ini sudah valid, nomor 3 valid, nomor 4 valid dan seterusnya ya. Ini soal pernyataan-pernyataan nomor 1, 3 dan seterusnya ini sudah valid. Nah, lalu kita lakukan uji reliable. Apakah valid, apakah signifikan atau tidak. Jadi uji reliabilitas itu untuk menentukan signifikansinya. Bisa saja valid tapi tidak reliable. Ya, artinya valid tapi tidak signifikan. Nah, jadi untuk menentukan signifikansi pada uji validitas itu kita lanjutkan dengan uji reliabilitas. Nah, dari hasil ini semuanya dinyatakan valid. Yang dari pernyataan angket yang dinyatakan valid itu setelah dilakukan uji reliabilitas. Nah, ternyata seluruhnya adalah reliable. Artinya selain valid juga dapat dipercaya. Terima kasih. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana uji reliabilitas. Nah, untuk lembar latihan, teman-teman bisa unduh di link deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.